Halo semua, selamat datang di channel Auto Shifter. Setelah sebelumnya saya bahas mekanisme mobil berpenggerak roda depan, kali ini saya mau bahas tentang mobil RWD, yaitu mobil berpenggerak roda belakang. Bagaimana mekanismenya? Tonton video ini sampai selesai. Sebelum melanjutkan videonya, minta waktu 2 detik ya guys, untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya. Untuk yang belum tahu tentang 4 jenis sistem penggerak roda dan pembahasan tentang mobil FWD, tonton video sebelumnya ya. Klik pop-up di atas atau link di deskripsi. Mobil dengan penggerak roda belakang adalah mobil yang roda belakangnya mendapatkan tenaga dari mesin, sementara roda depan murni untuk mengarahkan mobil saja. Perbedaannya dengan sistem FWD, yaitu ada gardan yang diletakkan di belakang mobil sebagai penyalur tenaga mesin ke roda belakang. Nah, sebelum kita bahas bagaimana mekanismenya, kita bahas dulu kelebihan dan kekurangan mobil RWD, alias mobil dengan penggerak roda belakang. Kelebihan mobil RWD. Pertama, kaki-kaki lebih awet. Kenapa bisa lebih awet? Mobil RWD biasanya lebih tahan banting, khususnya untuk melibas jalanan jelek, karena roda belakang hanya bertugas untuk menggerakkan mobil maju atau mundur, dan roda depan hanya bertugas untuk membelokkan mobil ke kanan atau ke kiri, sehingga tidak kerja rodi seperti mobil FWD yang menggabungkan kedua fungsi tersebut di roda depan. Kedua, radius putar. Radius putar mobil RWD bisa lebih patah daripada mobil FWD, karena arah roda depan tidak dibatasi oleh drive shaft di depan. Kerja power steering pada mobil RWD umumnya lebih enteng karena sekali lagi, roda depan hanya berfungsi untuk mengarahkan mobil ke kiri atau ke kanan saja. Bahkan di mobil dengan sistem RWD, bisa dipasangi dengan sistem super angle, yang sering kita lihat di mobil-mobil untuk drifting, yang bisa menambah angle atau arah ban depan dengan ekstrim. Ketiga, jagoan untuk nanjak. Mobil dengan sistem RWD memiliki cara kerja dengan cara mendorong beban, sedangkan FWD menarik beban. Kekurangan FWD. Pertama, bobot lebih berat. Mobil RWD biasanya lebih berat ketimbang FWD karena jumlah komponennya lebih banyak. Pemindahan tenaga dari depan ke belakang membutuhkan komponen powertrain lebih banyak, seperti propeller shaft, gardan, as roda belakang, cross joint, dan lain-lain. Kedua, potensi power loss. Karena jumlah komponennya lebih banyak, kerugian mekanisnya pun lebih besar daripada FWD. Pemindahan tenaga dari depan ke belakang juga akan mengalami power loss akibat gesekan di powertrain. Akibatnya, tenaga mesin yang sampai ke roda mobil RWD tidak sebesar FWD. Tapi hal ini tentu tidak terjadi jika mobil memiliki mesin yang berada di belakang juga, alias menggunakan layout RR, Rear Engine Rear Wheel Drive. Ketiga, makan ruang kabin. Kekurangan lain pada sistem penggerak roda belakang adalah berupa kabin yang kurang lapang. Pada mobil dengan sistem penggerak roda belakang, lantai kendaraan menjadi tidak rata, karena di bagian bawah menjadi tempat untuk sistem transmisi dan propeller shaft. Sehingga mobil RWD punya terowongan yang membuat lantai kabin memiliki tonjolan di tengahnya, sehingga memakan ruang kabin. Mekanisme mobil RWD. Nah, sekarang kita intip bagaimana mekanisme sistem penggerak roda belakang alias mobil RWD. Mobil RWD biasanya menempatkan mesin di bagian depan kendaraan dan roda penggerak terletak di bagian belakang. Konfigurasi ini dikenal dengan layout FR, alias Front Engine Rear Wheel Drive. Ini adalah tata letak mobil tradisional untuk kendaraan sejak tahun 70-an, karena roda depan diaktifkan untuk fungsi kemudi. Sebagian besar kendaraan RWD menggunakan mesin longitudinal mount, yang artinya mesin yang crankshaftnya terletak sepanjang sumbu roda kendaraan, memanjang dari depan ke belakang. Berbeda dengan mobil FWD yang biasanya memakai mesin yang melintang, alias transverse engine. Banyak mobil-mobil kelas premium yang ber-cc besar menggunakan orientasi mesin seperti ini, karena mesin 6 silinder segaris dan mesin VH terlalu panjang untuk dimasukkan dengan model mesin transverse.
Untuk tipe mesin longitudinal, dapat diletakkan dengan 3 posisi utama, yaitu front engine, mid engine, dan rear engine. Sehingga pada sistem RWD dikenal dengan 3 layout, yaitu FR atau front engine rear wheel drive, MR atau mid engine rear wheel drive, dan RR atau rear engine rear wheel drive. Lanjut ke output dari mesin, mobil membutuhkan komponen transmisi untuk menyesuaikan putaran mesin dan kecepatan mobil, atau biasa disebut gearbox. Bisa digunakan transmisi manual ataupun transmisi otomatis. Untuk transmisi manual, mesin dan gearbox dihubungkan oleh komponen bernama clutch alias coupling. Coupling di sini berfungsi untuk menghubungkan dua komponen yang memiliki kecepatan putar yang berbeda dengan lembut tanpa terjadi slip. Sedangkan untuk transmisi otomatis menggunakan torque converter. Torque converter adalah kopling jenis hidrolik dengan ATF atau Automatic Transmission Fluid yang memungkinkan mesin berputar secara bebas dari transmisi. Jika mesin melambat, seperti saat mobil akan berhenti di lampu lalu lintas, jumlah torsi yang melewati torque converter masih ada sedikit, sehingga mobil tetap memerlukan sedikit pengereman supaya tidak berjalan. Lalu jika pedal gas diinjak, maka kecepatan mesin bertambah dan memompa lebih banyak ATF ke dalam torque converter, yang selanjutnya torsi disalurkan ke gearbox. Nah, setelah melewati komponen transmisi, untuk menyalurkan tenaga ke roda belakang, diperlukan komponen yang disebut propeller shaft atau poros propeller. Poros propeller diletakkan di antara komponen transmisi dan gardan. Fungsi utama dari poros propeller yaitu untuk menghubungkan putaran dari transmisi ke gardan dengan baik dan lembut. Poros propeller sendiri terdiri dari beberapa komponen karena mekanismenya yang dituntut untuk fleksibel, mengikuti posisi gardan yang tidak lurus dengan transmisi, dan dapat naik turun menyesuaikan kondisi roda. Umumnya komponen tersebut yaitu input shaft, sleeve yoke, universal joint, cross, drive shaft, slip joint, output shaft, gear, dan bearing. Komponen selanjutnya yaitu diferensial alias gardan. Ada 3 fungsi dari gardan. Pertama, untuk merubah arah putar dari poros propeller sebesar 90 derajat sehingga bisa memutarkan poros roda. Kedua, memperbesar momen dengan mereduksi putaran dari poros propeller. Ketiga, membedakan putaran roda kanan dan roda kiri sehingga putaran roda menjadi independen. Nah, diferensial sendiri ada beberapa jenis, yaitu open differential, locking differential, dan limited slip differential alias LSD. Open differential adalah tipe gardan yang umum digunakan. Pada tipe ini, gardan hanya berfungsi untuk membagi tenaga ke masing-masing roda kanan dan kiri. Tapi ada kelemahan dari sistem open differential, yaitu ketika salah satu roda terjebak di permukaan licin, maka tenaga akan dominan disalurkan ke roda yang slip, sehingga roda satunya yang memiliki traksi yang baik malah tidak dapat torsi yang cukup untuk menjalankan mobil, sehingga mobil bisa terjebak. Untuk locking diferensial, memiliki prinsip kerja sama dengan open diferensial, namun memiliki sistem tambahan berupa locking atau pengunci yang dapat dioperasikan secara mekanis ataupun elektronik, sehingga roda kanan dan kiri dapat terhubung dan masing-masing dapat memiliki torsi yang sama dalam kondisi apapun. Gardan jenis ini dapat kita temukan di mobil-mobil off-road yang memiliki fitur differential lock. Selanjutnya adalah gardan LSD atau Limited Slip Differential. LSD adalah gardan yang prinsip kerjanya menggabungkan antara open differential dan locking differential. Pada keadaan normal, LSD akan bekerja seperti open differential biasa. Namun ketika salah satu roda mengalami slip, maka sistem LSD akan otomatis bekerja dengan mengunci torsi di kedua roda, sehingga mobil tidak akan terjebak di keadaan slip. LSD umum digunakan pada mobil-mobil balap karena dibutuhkan untuk menghindari hilang torsi di kondisi slip. Juga wajib digunakan di mobil-mobil drifting karena dibutuhkan agar putaran roda tetap searah, sehingga torsi dapat diteruskan roda ke trek walaupun roda ban spinning alias ngepot. Selain itu, LSD juga dapat membantu handling dan manuver yang lebih stabil pada mobil balap dan mobil drifting. Lalu setelah gaya putar melalui gardan,
Selanjutnya diteruskan ke roda melalui axle shaft atau poros roda. Axle shaft terletak di antara komponen gardan dan roda. Fungsi utama dari axle shaft yaitu menghubungkan putaran dari gardan atau diferensial ke masing-masing roda belakang. Selanjutnya dihubungkan ke sistem pengereman, velg, dan ban, sehingga bisa menggerakkan mobil maju atau mundur. Oke, begitulah gambaran mekanisme dan komponen-komponen mobil berpenggerak roda belakang, alias mobil RWD. Mudah-mudahan bermanfaat ya guys. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa support channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.